Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Pak Guru. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Amin. Apakah hari ini ada yang nggak berangkat? Coba Pak Guru absen dulu ya. Pertama, Pak Mas Afin, ada? Ada, Pak. Mbak Ana? Hadir, Pak. Mbak Ida? Hadir, Pak. Alhamdulillah, ternyata semuanya hadir. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan tentang pertemuan yang pertama, yaitu materi Quran Surat Al-Maun. Siap anak-anak? Ya, Pak. Oke. Pak Guru. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo pada Mas Godi untuk memimpin doa. Baik, Pak. Semua bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mas Gudi. Selanjutnya, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membaca surat Al-Maun dengan tajwid yang benar, memahami makna dan hukum bacaannya, serta mampu menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari dengan suka menolong dan sikap peduli terhadap sesama. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa yang pertama ini anak-anak? Gambar Ngaji, Pak Guru. yang ngaji. Yang kedua ada gambar apa ini? Orang memberi. Iya, membantu anak yatim. Nah, kita diharapkan kita harus bagaimana terhadap anak yatim? Kita harus membantu, menolong, menyayangi. Nah, sebelum aku lanjutkan, apakah ada yang tahu siapa anak yatim itu? Anak yatim apa itu? Anak yatim adalah anak yang tidak punya ayah, Pak. Oh iya betul. Bagaimana sikap kita terhadap anak yatim? Apakah ada yang tahu? Coba Mas Godi, tahu nggak bagaimana sikap kita terhadap anak yatim? Harus mengasihi, Pak. Membantu. Iya, begitu ya. Nah, selanjutnya Guru akan menyampaikan asbabun nuzulnya tentang surat Al-Maun. Yang pertama, ayat 1 sampai 3. Yaitu ada orang yang menyembelih unta, kemudian datang anak yatim, tetapi anak yatim tersebut dihardik dan diusir. Pada ayat 4 dan 7, ada orang munafik mengerjakan sholat tidak karena Allah, tetapi karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Semoga anak-anak ketika melakukan kebaikan enggak ingin dipuji ya, tapi memang karena Allah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Maun. Apa sih Al-Maun? Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Al-Maun itu termasuk surat yang ke-107, diturunkan di Mekah, namanya surat Makkiyah. Apa pesan surat Al-Maun? Pesan surat Al-Maun, kita tidak boleh menghardik anak yatim. Selain itu, sholatlah dengan khusyuk, jangan jadi orang munafik. Selanjutnya kita akan belajar membaca surat Al-Maun. Perhatikan ya, Pak Guru baca baik-baik, perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din? فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض
على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Semoga nanti kita bisa membaca surat Al-Maun dengan baik dan benar. Biar kita bisa membaca surat Al-Maun dengan baik dan benar, perhatikan tajwidnya. Pak Kura akan mengajarkan tentang hukum bacaan yang ada dalam surat Al-Maun. Dalam surat Al-Maun ada beberapa hukum bacaannya. Yang pertama ada lain atau lain, ada matobi'i atau panjang asli, ada idhar qamariyah, ada idgham samsiyah, ada idgham bilahunna, ada ikhfa hakiki, ada mad wajib muttasil, dan yang terakhir mad arid lis sukun. Yang pertama, hukum bacaan lain. Apa sih lain? Lain yaitu bila mana ada fathah bertemu ya sukun dan fathah bertemu wawu sukun, maka dibaca ai dan au. Perhatikan contohnya. Pak Guru baca, perhatikan. Aro'aita. Nah, ini dibaca ai. Alasannya ada fathah diikuti ya sukun. Ini adalah hukum bacaan lain. Yang selanjutnya ada hukum bacaan matobi'i atau panjang asli. Bila mana ada fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dhammah bertemu wawu sukun, maka dibaca panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. 2 harokat yaitu 2 ketukan. Contoh. Alladzi yukadzibu. Nah, ini zi-nya ini. Zi-nya dibaca panjang. Alasannya ada kasroh diikuti ya sukun. Yang selanjutnya ada hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam yang terdapat dalam surat Al-Maun ada 2. Yang pertama alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Apa sih alif lam qamariyah atau idhar qamariyah? Yaitu bila mana ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yakni alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, ya, maka dibaca jelas. Perhatikan cara membacanya. Ala ta'amil miskin. Nah, ini dibaca jelas. Mil. Alasannya ada alif lam bertemu mim. Yang selanjutnya ada hukum bacaan alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Apa sih alif lam samsiyah atau idgham samsiyah? Yaitu bila mana ada huruf alif lam bertemu dengan huruf samsiyah, maka bacanya dimasukkan ke huruf sesudah alif lam. Contoh. Ara'aital ladzi yukadzibu bitin. Nah, ini talla masuk ke lam. Ya, ini ada alif lam bertemu lam. Yang selanjutnya yang kedua ini bitin. Ada alif lam bertemu huruf dal. Untuk membedakan idhar qamariyah dengan idgham samsiyah, bedanya kalau idhar qamariyah alif lamnya disukun, idgham samsiyah alif lamnya tidak disukun. Nah, kesimpulannya yang pertama, surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Ayat 1 sampai 3 berisi bahwa kita tidak boleh menghardik anak yatim. Yang ketiga, ayat 4 sampai 7 kita tidak boleh menjadi orang munafik yang mengerjakan kebaikan hanya ingin selalu dipuji. Yang keempat, hukum bacaan dalam surat Al-Maun ada 9. Yang kelima, kita dianjurkan untuk suka menolong, peduli terhadap sesama, terutama kepada anak yatim. Tidak boleh lalai dalam sholat, tidak boleh pamer dalam melakukan kebaikan. Selanjutnya, Pak Guru akan bagi menjadi kelompok tugasnya. Nah, yang pertama, buatlah menjadi 4
Demikian pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Monggo kita tutup bareng-bareng dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.